Pernah nggak sih Anda merasa kalau pendidikan anak itu seolah-olah terjadinya di luar sana? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah gagasan yang kuat banget. Gimana caranya kekuatan sejati untuk mendidik anak-anak kita itu sebenarnya dimulai dari rumah. Yuk kita mulai. Seringkali rasanya dunia ini bergeraknya cepet banget ya. Ada teknologi baru, tuntutan baru. Seakan-akan kita sebagai orang tua tuh posisinya cuma bisa bereaksi. Lari-lari ngejar supaya anak kita nggak ketinggalan kereta. Rasanya wajar banget kok, tapi gimana kalau sebetulnya ada cara pandang lain? Selama ini kan kita sering banget ya mikir kalau pendidikan itu ya sekolah. Udah kayak ban berjalan gitu. Sistem dan sekolah yang nentuin arah, sementara keluarga ya tinggal ikut aja. Pola pikir inilah yang tanpa sadar menjadikan kita cuma penumpang, bukan supir di perjalanan pendidikan anak kita sendiri. Tapi gimana kalau kita balikkan semua itu? Pergeseran paling mendasar dimulai dari sini. Ini bukan lagi soal nunggu sistemnya berubah, tapi soal kita yang memimpin perubahan itu, menjadikan orang tua sebagai agen utamanya. Nah, ini dia konsep intinya, kedaulatan pendidikan. Ini bukan berarti kita menolak sekolah atau anti teknologi, sama sekali bukan. Tapi ini soal menggeser pusat gravitasinya. Fokusnya bukan lagi pada kebijakan-kebijakan besar di luar sana, tapi pada kekuatan yang ada di genggaman kita masing-masing sebagai orang tua. Pesan kuncinya sebetulnya sesederhana ini. Pergeseran besar itu nggak dimulai dengan langkah raksasa, tapi dari hal-hal kecil, dari momen-momen harian, dari cara kita berpikir, cara kita menjawab pertanyaan anak, dan cara kita berinteraksi dengan mereka setiap hari. Oke, sekarang mari kita lihat gimana pola pikir baru ini bisa diterapkan. Kita akan lihat gimana rumah bisa jadi lingkungan belajar yang paling berpengaruh untuk seorang anak. Coba deh bayangin skenario ini. Anak Anda bikin kesalahan. Reaksi pertama kita mungkin, aduh salah, sini ayah ibu benerin. Tapi, apa yang terjadi kalau kita tahan diri sejenak dan bilang, gak apa-apa, coba lagi yuk? Nah, di momen kecil itulah sebetulnya kita lagi membangun mental yang kuat dan cara pandang yang sehat soal kegagalan. Atau contoh lain yang juga kuat banget. Waktu anak bertanya, ngasih jawaban langsung kan emang paling cepat ya. Tapi dengan kita ajak mereka mikir bareng, kira-kira kenapa ya dek? Kita itu nggak cuma ngasih informasi, kita sedang melatih mereka jadi pemikir kritis, kita sedang membentuk cara mereka memahami dunia. Jadi poin utamanya di sini, sebagai orang tua, kita itu punya kekuatan yang sering kali nggak kelihatan. Kita ini arsiteknya dari atmosfer belajar di rumah. Setiap reaksi kita, setiap pilihan kata kita, itu membentuk cara anak kita memandang proses belajar itu sendiri. Hebat kan? Nah, sekarang kita masuk ke tantangan yang katanya paling besar, teknologi dan AI. Banyak banget yang khawatir kalau peran orang tua bakal tergantikan. Tapi, gimana kalau kenyataannya justru sebaliknya? Justru di era ini, peran kita jadi makin krusial. Pertanyaan ini pasti pernah deh terlintas di benak kita. Apalagi kalau lihat anak-anak kita kayaknya lebih jago main gawai, lebih cepat ngerti teknologi baru. Gampang banget kan muncul keraguan, apa kita masih relevan ya buat nuntun mereka? Jawabannya tegas banget. Justru peran kita jauh lebih penting sekarang. Di tengah banjir informasi dan jawaban instan dari AI, peran orang tua sebagai filter, sebagai pembimbing makna, dan sebagai jangkar kemanusiaan itu jadinya tergantikan. Bedanya jelas banget. Teknologi itu ngasih kita alat, akses super cepat ke informasi, jawaban instan. Tapi orang tua mengajarkan kebijaksanaan. Kemampuan untuk mengolah informasi itu, menemukan makna di baliknya, dan yang paling penting, mendampingi anak dalam proses menjadi manusia seutuhnya. Jadi, apa dong yang bisa kita lakukan? Bukan melarang, tapi membimbing. Kita ajarkan mereka pakai teknologi dengan sadar. Bukan cuma buat nyari jawaban paling cepat, tapi untuk ngerti konteksnya. Bukan cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi berani bertanya, ini bener nggak sih? Disinilah cara berpikir mereka dibentuk. Oke, mari kita kembali ke titik awalnya. Semua perubahan besar yang kita bicarakan ini nggak dimulai dari hal-hal yang rumit kok. Akarnya justru ada pada tindakan-tindakan paling mendasar yang mungkin sering kita lupakan. Di tengah dunia yang serba cepat dan berisik ini, kadang yang paling dibutuhkan seorang anak bukanlah nasihat yang lebih canggih atau pengawasan yang lebih ketat, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Perasaan bahwa mereka benar-benar didengarkan. Jangan pernah remehkan kekuatan dari tindakan sederhana ini.
Saat kita benar-benar mendengarkan anak kita itu sedang mengirimkan pesan yang luar biasa kuat. Pendapatmu penting, kamu itu berharga. Dari sanalah lahir kepercayaan diri dan keberanian untuk punya pemikiran sendiri. Dan pada akhirnya, inilah tujuan utamanya. Tolok ukur keberhasilan itu bukan seberapa cepat anak kita bisa pakai teknologi terbaru, tapi seberapa dalam ia mengenal dirinya sendiri, seberapa jernih ia bisa berpikir, dan seberapa tangguh ia menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kapan ya dunia akan berubah. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Perubahan kecil apa, entah dalam cara Anda berbicara, mendengar, atau merespons, yang akan Anda mulai hari ini juga di rumah, karena disitulah masa depan sebenarnya sedang dibentuk.